Mama Epi sudah 6 kali sidang kasus kematian Prada Luki berjalan. Mama Epi, apakah fakta-fakta persidangan yang terungkap menurut Mama jauh sekali ternyata banyak hal yang mengejutkan yang terungkap di fakta persidangan dibandingkan Mama yang sudah Mama ketahui sebelumnya? Iya, terima kasih Mbak. Kami mengikuti persidangan dari hari pertama sampai yang sidang ke-6 kali ini. Kami orang tua juga menjadi saksi dari sidang pertama, kedua, ketiga. Para saksi yang dihadirkan, banyak keterangan-keterangan yang muncul itu mengejutkan kami. Ternyata ada saksi yang bersaksi dan diketahui dari keterangan saksi itu dibantah oleh terdakwa, dia juga ikut memukul. Siapa itu, Mama? Itu saksi yang seorang provos itu. Jadi dia sebenarnya harus dijadikan tersangka juga. Provos yang mengaku bahwa dia sempat mendengar teriakan Luki minta ampun, tapi kemudian tidur. Iya, dia tidur. Tapi ternyata tersangka nomor 17 menyanggah bahwa dia ikut memukul si provos ini. Jadi sebenarnya bagi kami provos itu harus dijadikan tersangka tambahan. Dan juga Danton Roni Setiawan, dia biang keladinya waktu memeriksa HP. Karena dari dialah awal permasalahan itu muncul. Jadi dia juga sebenarnya harus dijadikan tersangka tambahan. Terus Danton Kes, itu juga. Karena Danton Kes itu dia yang menyuruh Richard dan almarhum anak saya berbohong waktu di rumah sakit Airamo. Dia menyuruh Richard berbohong jatuh dari pohon. Sedangkan almarhum anak saya disuruh menyampaikan kepada perawat dan dokter bahwa jatuh dari bukit. Jadi itu juga perlu dijadikan tersangka tambahan. Jadi menurut Mama bukan hanya 22 terdakwa seharusnya harusnya lebih dari itu setelah mendengarkan persidangan. Kemudian setelah mendengarkan persidangan Mama, terutama dari saksi kunci Prada Richard yang juga merupakan korban penyiksaan, Mama banyak hal yang Mama baru ketahui dari kesaksian Richard setelah dia mengungkapkan. Iya, sangat banyak karena kami orang tua ini tidak pernah menerima bukti salinan BAP. Jadi kami baru tahu setelah di persidangan itu semuanya baru diungkap. Banyak hal-hal keji yang tidak manusiawi yang mereka lakukan terhadap almarhum anak saya. Kalau saya ungkap lagi, itu berarti saya membuka luka hati saya kembali. Tapi saya harus ungkap, Mbak. Ini untuk menegakkan keadilan buat almarhum anak saya. Terima kasih karena Mama begitu tegar dan sudah sekali lagi sudah mau hadir. Mama, banyak sekali cerita-cerita di fakta persidangan yang kami saja yang mendengarnya itu tidak sanggup Tapi Mama hadir, selalu berusaha hadir di situ. Apa yang menguatkan Mama? Jujur Mbak, saya ini sebenarnya tidak kuat duduk di dalam ruang persidangan. Ibu mana yang sanggup dengar keterangan saksi maupun terdakwa. Tapi saya menguatkan hati saya duduk sebagai saksi, dan setelah menjadi saksi saya duduk juga sebagai tamu. Saya mendengar air mata saya keluar terus karena saya tidak sanggup. Saya tidak bisa membayangkan apa yang mereka perbuat terhadap anak saya. Jujur anak saya rawat itu, memukul pun saya jarang. Tidak pernah seperti itu, paling kita ribut seperti biasa. Tetapi ini saya mendengar langsung itu, saya seperti hancur sekali. Tapi saya harus kuat, saya untuk hadir terus sampai selesai persidangan, sampai keputusan, agar saya bisa menggugah hati Bapak Hakim untuk memberikan keputusan yang adil buat anak saya. Adakah di antara 22 terdakwa itu yang Mama kenal sebelumnya? Dari ke-22 tersangka yang saya kenal itu yang disebut Bama, bernama Andre Maklori. Karena memang dia itu, memang saya tidak kenal Andre-nya, tapi saya mengenal orang tuanya. Kami sama-sama di asrama tentara Kuanino. Ayah Andre itu juga seorang TNI. Kami satu gereja, cuman beda rayon. Cuman saya tidak mengenal Andre. Jadi waktu Luki menelpon saya,
dengan keadaan ketakutan siang-siang. Saya kaget, dia menyampaikan, "Mama, kenal Mbak Abang satu di sini, orang Ambon." Jadi dia sebut marganya, saya bilang, "Oh iya Luki, Mama kenal. Itu satu gereja dengan Mama. Bagaimana? Mama, abang ini jahat sekali. Dia suka kumpul kami yang satu letting, dia tindak kami di barak setiap malam, kami dipukul, ditampar, kami harus hafal namanya, NRP-nya. Jadi Luki itu ketakutan, Luki, Mama tolong cari tahu dulu nama NRP-nya. Mama tolong." Jadi saya coba cari tahu informasi ke orang tuanya. Tapi posisi orang tuanya waktu itu sedang ada di Cilacap karena adiknya sedang pelantikan akmil, tidak direspon. Kaget, besok baru orang tuanya respon. Tapi Luki mungkin karena terdesak, dia hubungilah teman gerejanya, dapat dari teman gerejanya. Oke. Dan di situ Mbak, Andre sempat menuduh tentang foto yang disimpan di HP Luki. Ya. Itu sebenarnya foto itu saya yang minta sendiri, karena saya tidak mengenal wajahnya Andre. Jadi saya bilang, "Luki, kirim fotonya kakak Andre, Mama pengen lihat yang mana." Maka Luki kirim, entah dia dapat dari siapa, Mama tidak tahu. Dikirimlah ke Mama. Jadi foto yang tersimpan di galeri HP Luki itu Mama yang minta sendiri. Dan foto itu sempat dicurigai ya Iya. Mama ya. Kenapa Luki bisa memiliki foto Andre itu. Mama, tapi ketika Luki bercerita soal seniornya yang jahat ini, itu Luki sudah dinas berapa lama, Mama? Luki ini baru berdinas 1 bulan lebih di Batalion Wakangamere Nagekeo. Berarti baru sekali sudah mulai dipukuli oleh seniornya? Dia itu menurut teman-temannya, teman akrabnya, itu dia WA itu ceritakan bahwa dari awal masuk itu mereka sudah ditindak, ditampar. Pernah dia video call malam-malam ke temannya, jam 10 malam itu keadaan bibirnya pecah. Terus temannya tanya, "Kenapa bibirmu berdarah?" Dipukul senior. Terus temannya tanya, "Terus kamu bagaimana keadaanmu?" "Ah, masih kuat." Tapi dia tidak mau ceritakan ke saya. Dia suruh teman-temannya jangan ceritakan di Mama. Mungkin dia pikir takut saya pikiran. Iya. Tapi pernah tidak Luki cerita ke teman-temannya kenapa dia dipukul? Tidak. Dia tidak cerita. Hanya dia tiap kali dipukul selalu dia WA saja. Tapi dia tidak cerita penyebabnya apa. Dan sampai sekarang Mama masih bertanya-tanya tidak? Apa sebetulnya motif kenapa Luki dipukuli sampai sebegitunya? Kami orang tua bingung. Sebenarnya apa dasar motif mereka melakukan penyiksaan terhadap anak saya sampai anak saya meninggal. Karena dari persidangan yang kami ikuti, baik kami orang tua, keluarga, isu LGBT itu sudah dibantah oleh Bapak Auditor. Tidak terbukti. Karena yang mereka tuduhkan WA, itu semuanya belum terbukti. Jadi kami bingung sebenarnya apa motif yang mereka lakukan sampai menyiksa anak saya sebegitu kejinya. Dan apapun sebetulnya ya kesalahan yang dilakukan, kalaupun ada kesalahan ya sama sekali tidak bisa dibenarkan apa yang telah dilakukan oleh atasan dan juga para senior dari Luki.